Ya kan? Jadi rezeki itu bukan kita miliki sendiri, kita berbagi, itulah suatu ketenangan. Saya doakan kebun gotah, kebun sawit selalu panen dengan baik. Dahannya rampak, daunnya rimbun, bungonya cewintang timur, bungo jatuh putih keluar, bagalui kilo je timbangan, harago tatako dengan maha. Kayo lah orang kuan sing ko sada. Sudah tu dapat berkahnya. Untuk dapat berkah itu bagi sebahagian untuk orang yang berhak menerima. Mudah-mudahan rezeki yang diperdapat diberkahi pula oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih dari buki apaklah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tibo dake lah datang, lah bakumpul di musaji awak nan gagah. Mudah-mudahan semua kita ini dirahmati oleh Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Wa fi ayatin ukhra wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Wa qala aidan al ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Arti dari ayat dan hadis yang kita bacakan yang berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk peristiwa Isra itu ayat dibacakan Ustadz tadi, surat Bani Israel ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekelilingnya sudah diberkahi untuk diperlihatkannya sebahagian tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Mi'raj, sungguh Muhammad ra'ahu, melihat dengan matanya bentuk malaikat Jibril yang asli kali yang keduanya di Sidratil Muntaha. Di samping Sidratil Muntaha itu indaha jannatul ma'wa, terletaklah surga tempat orang mukmin yang masuk ke sana nanti tidak akan keluar lagi. Di sana kita tidak berusaha, di sana kita menerima saja apa yang disediakan Allah. Ini terkait juga dengan kematian istri Rasulullah. Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj, istri Rasulullah meninggal. Siapa nama beliau?
Khadijah lebih tua dari Nabi 15 tahun. Tapi Nabi sangat sedih istrinya ini meninggal. Kenapa sangat sedih beliau? Istrinya itu tidak sama dengan Khadijah di Cirenti. Khadijah istri Nabi itu kaya raya, Bu. Di kampung itu tidak ada orang sekaya beliau. Tapi hartanya itu dihabiskan untuk membantu Nabi berdakwah. Seluruh harta kekayaan itu habis membantu suaminya berdakwah. Maka kita cari Khadijah dan mode itu kini, Pak. Ya kan? Kalau Khadijah nang kini nyebetuan seperti suaminya. Penjualan sawit nyebetuan saya. Penjualan karet nyebetuan saya. Gaji pegawai negeri nyebetuan saya. Tapi lain tak bahat, Ustaz. Tak ada, Pak. Perempuan ini kebanyakan lebih hemat memelihara duit dari kita. Ya kan? Jadi inyo karuntuang awak tukang jalo. Inyo mengumpuan awak tukang cari. Tapi ada nang kambo pitaruan kapak jan sadonya degian. Di mana tahu ko apa pensiun nyusi. Iku ayam mangga talu atau lewer ke lang aja. Akama badan kapak bau pitih nak dong. Ambo ndak menghasut, dah cuma mengean. Tapi belanjanya jangan dikurangi. Ya kan, anak 3 sedang kuliah, sedang sekolah, biaya rumah tangga segini, cukupkan itu. Supaya bapak lebih besar pahalanya, nafkah rumah tangga itu niatkan kepada Allah. Ini termasuk sedekah untuk keluarga saya, ya Allah. Jadi 2 pahalanya lagi. Ya kan, nafkah rumah tangga untuk istri. Dan itu dinilai sedekah. Jadi dalam hidup ini kita tinggal memanfaatkan saja. Allah memfasilitasi semuanya untuk menambah ibadah. Itulah Ibu Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya namanya Khuwailid. Kemudian karena sedih beliau itu, pamannya juga meninggal. Kalau Ibu Khadijah itu tulang pinggang, finansial, cash flow, duitnya banyak, Abu Talib adalah tulang punggung yang membela beliau secara moral. Ketika Abu Talib hidup, orang sangat segan mengganggu Nabi. Karena Abu Talib ini disegani oleh orang Quraisy. Tapi setelah Abu Talib meninggal, lurah ndak bawa tule, ijo ndak basaga, luluih penjai, luluih kulindan, maka orang berleluasa kepada Nabi. Karena kesedihan itu, beliau dibujuk oleh Allah memperlihatkan alam yang sebelum ini belum pernah diperlihatkan kepada Nabi lain. Hanya diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah alam langit. Dengan perjalanan yang pendek, Nabi sampai ke langit yang ke-7. Berapa? Sekitar 7 dan 6 jam. Nah, peristiwa itu disebut peristiwa yang fenomenal. Artinya apa? Suatu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Itu fenomenal. Kemana Nabi ketika sedih itu mengadu? Kepada Allah. Tempatnya yang paling tepat di mana? Di Mas. Ada orang kini nyuruh awak ke karaoke kalau hati susah. Kok luluh padi di balam, bau ke pondok gulang-gulang. Kok rusuh hati di dalam, bau ke karaoke nak nyoilang. Tambah sansaru awak kalau hati rusuh ke karaoke lari. Larilah ke masjid.
Berzikirlah kepada Allah, adukan nasib kita, karena Allah yang bisa mencarikan solusi dari apa yang kita hadapi. Ya kan? Allah yang bisa, yang lain tidak bisa. Makanya niat kita katumangguangan duo perpatihan dan sabatang de alui kileknya tibo de linci cayo mendatang, dua penghulu dulu nenek moyang kita yang berkiprah sampai ke Riau ini. Ada di dekat apa namanya itu, surau 7 baleh, tonggaknya dari kayu. Namanya si kota lupa mbok, Kampung Lama namanya. Kayu sesurau tu tonggaknya. Pernah di sana Datuk Perpatianan Sabatang. Ya kan? Jadi beliau-beliau itu dulu bapak-bapak, walaupun belum beragama Islam, mereka itu sayo sakato sakacak sagama sayun sapakue. Begitu orang bersaudara itu. Satu Datuk Perpatianan Sabatang, kedua Datuk Katumangguangan. Ya kan? Para jemaah, ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang saya muliakan. Akhirnya karena Nabi bermunajat di masjid, diutus oleh Allah malaikat Jibril. Jangan biarkan Muhammad itu larut dengan kesedihan. Sekarang engkau temani dia dalam perjalanan regilius dari Masjidil Haram ini sampai ke Masjidil Aqsa. Nanti akan saya terbangkan dia sampai ke langit yang ke-7. Engkau yang menemani Jibril. Kenapa tidak yang lain temannya? Kenapa Jibril? Jibril itu makhluk energi, Pak. Dia bergerak ringan. Kecepatannya tidak tanggung-tanggung. Ya kan? 30 miliar tahun kecepatan kendaraan yang dibikin dari cahaya. Itu cepatnya Jibril itu bergerak. Maka dia tidak mencapai 30 miliar tahun dari bumi ini ke atas langit ke-7, hanya sampai 7 jam. Amantu Allah larinya kata itu, Pak. Ya kan? Jadi dengan dibawanya Rasulullah ke langit yang ke-7 itu, hati beliau yang gundah tadi jadi tenteram. Ada dapat senjata ampuh dengan kesempurnaan. Nabi itu sebenarnya, Pak, semenjak dia muda sudah salah. Tapi ketika Mi'raj disempurnakan oleh Allah lagi. Dikurangi waktunya dibanding dengan Nabi yang lalu, tapi disempurnakan. Jadi salat di zaman Nabi Muhammad ini ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Ada tidak, ada duduk antara dua sujud. Kalau Nabi Sulaiman dulu tidak ada, Pak. Nabi Sulaiman itu tagak salatnya. Tidak ada ruku. Sehingga beliau sedang salat itu meninggal. Cuma nyodek pakai tungkek, ya kan? Ditahan dek tungkeknya tu. Kata umatnya sedang salatnya. Ya kan? Sedang salatnya taruh. Kapan orang tahu Nabi Sulaiman itu meninggal? Setelah tongkatnya tadi dimakan rayap, lapuk, patah, barunya jatuh. Tapi jasad Nabi pun tidak dimusuhan oleh Allah. Para jemaah yang terhormat, apa senjata ampuh itu? Ya salat yang sempurna. Maka kita ulang ayat tadi, salat yang sempurna itu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Ketika Nabi sudah tiba di langit yang ke-7, apa bedanya dengan kita yang di bawah ini? Nanti bisa Bapak tes ya. Kalau Bapak naik pesawat, ya kan? Mintalah kursinya yang A. Itu di jendela itu. Kalau pesawat itu take off atau landing, awak duduk sebelah ke jendela itu. Dicaliak keluar tu, nampak sadonya. Biasanya kalau Soekarno-Hatta itu yang banyak nampak itu gedung-gedung bertingkat dan tambak udang. Kalau kita turun di bandara di Padang di Ketapiang-Piaman, kalau sebelah kiri kita duduk, nampak kota Pariaman itu semuanya.
Kalau sebelah kanan nampak kota Padang, nampak pabrik Indarung sampai ke bukit itu. Hanya kita tonton dari jendela. Berapalah tingginya itu? Ya kan? Tapi kalau kita di bawah enggak kelihatan. Maka ketika Nabi naik ke langit yang ke-7, apa isi langit yang ke-6? Apa isi langit yang ke-5? Apa isi langit yang ke-4? Apa isi langit yang ke-3? Apa isi langit yang ke-2? Terlihat dengan jelas. Itulah yang disebut oleh Allah linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepada Muhammad itu sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Jadi ketika Nabi sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu, beliau bersimpuh. Ketika bersimpuh dia baca pujian untuk Allah. Apa bacaannya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu enggak yang kita baca dalam salat? Itu untuk Allah semuanya. Penghormatan Nabi kepada Allah. Apa kata Allah membalas itu? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Keselamatan untuk engkau hai Nabi saya. Kenapa tidak assalamualaikum? Allah hanya menunjukkan kepada Nabi, bukan kepada kita. Tapi Nabi ketika itu dibacakan Allah kepadanya, teringat baginya jamaah masjid yang datang di Cirenti ini. Teringat oleh Nabi umatnya yang ada di Amerika, di Rusia, di seluruh dunia ini. Maka beliau menjawab bukan untuk keselamatannya sendiri. Dia bawa kita semua. Sehingga Nabi menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi Nabi itu memikian diri awak, Pak, lebih dari memikian keluarga. Apa mungkin lacok menangah di boya-boya awak di siko. Ketika Nabi itu akan meninggal, Pak, indah anaknya jo bininya nanyo kanado, Pak. Pertama, ummati. Itu apanya? Gigawannya. Yang kedua, as-salah. Pelihara salat. Sekarang banyak orang melecehkan salat itu. Tidak ba'a sedihnya tinggal salat. Padahal itu anak kunci Itulah kesempurnaan salat yang diterima Nabi yang harus kita amalkan sekarang. Kawak laya dojo tando-tando kebesaran Allah tu nyopalien Pak Ustaz banyak. Tapi kadang-kadang awak tak sadar. Patang ambo di pantai nyosuguhi di Pak Herman nan buah tu ndak do di Sumatera Barat. Namanya matau. Ya kan? Matwa. Itu orang Minang lo dulu nama nampak itu siko. Namanya buah koko. Matau awak. Ya kan? Atau bagian nama itu lain matwa. Asalnya dari matau awak. Ya kan? Kepatanan di Sinan tu rasa rambutan, Pak. Tadi yang mau makan di rumah ibu nama yang mau nasi tadi itu rasa durian. Ya Allah, kebesaran buahnya itu yo, bantu isinya itu yo, isinya berbeda, rasanya berbeda. Itulah linuriyahu untuk awak. Tak kepercaya jangan jodoh lain. Buah nan sama tapi rasanya lain. Ada lo buah di Sumatera Barat, Pak. Kalau digulai lama, tak digulai tak lama. Namanya kapunduang. Kalau dimakan isinya tu, Pak, manisnya tak jaleh, asamnya tak jaleh. Pokoknya tak lama. Tapi kalau digulai lama. Amako dia biasa nama dia orang gaya dulu kapunduang. Kok kapunduang macam. Jadi orang di Sumatera Barat tu, Pak, kalau tak tentu pekerjaannya dia mudi, dia memijak tanah, ke sawah ndak amu, ke ladang ndak amu, manggaleh indak, karajo indak, atau orang kapunduang no. Kalau buruk lo perangainya orang tumbuang no.
Nah, atunan kedua, kebesaran Allah lah. Konon kami lihat di Sumatera Barat ya. Beliau sahabat ambo nama memvideokan kaji gua. Ko kampungnya di Maninjau. Maninjau padi lamasak batang kapeh batimba jalan ati risau di bawah galak bak paneh mengandung hujan. Jadi kami mengaji sabalik tu Pak. Dalam hari sebulan tu sabalik Maninjau tu orang memanggil kami mengaji. Dimulai dari Kota Melintang, taruh ke Bayu, lapeh ke Pasar Maninjau, taruh ke Sungai Batang, tiba di Tanjung Sani, tiba di Sigiran. Itulah sebalik danau tutup. Jual makan, ya sama je di rumah ibu tadi, ada ikan nila babaka. Tapi tambah tradisionalnya dan tidak pernah, tidak ada, namanya palai rinua. Ya kan? Kalau Pak pergi berjalan ke Maninjau itu menyojua ada orang di jalan. Ambo tanya ke orang yang membuat palai rinua tu. Bu, bara banyaknya rinua konan cik palai. Mungkin 2 juta iku mungkin Ustaz. 2 juta iku baru cik palai. Ya kan? Kalau disuruhlah dari Allah, Allah akan menghalalkan 2 bangkai dimasak dia awak tanpa disembelih. Pertama belalang, kedua ikan. Saya melihat di tempat pelelangan ikan di Padang, di Bungui namanya. Nah, Bungui itu 2 pengertiannya Pak. Orang hitam Bunguinya tu ada buyung angui. Ya kan? Ada Bungui itu nama kampung. Ada ikan tuna tu Pak, segadang anak kabau. Asalnya dari sisik tu. Sisik itulah kadang berubah namanya tuna. Itu lama dagang. Dikirim orang ke luar negara itu. Tuna tu Pak, baik tu dapet dipindahan kata perahu, itu langsung mati. Tak sama yo puyuh tu Pak. Di Kuantan ku ada yo ikan puyuh, ikan air tawar. Puyuh tu cuma uji dah Pak. Tapi pagi tu letak dia di tanah karyang Pak. Karena matahari melaki zuhur. Nyo pura-pura mati sebenarnya. Biko Pak lapeng kalau maye nyo hidup dia. Kalau ikan laut dah, baik tu keluar langsung kalaulah disuruh oleh Allah menyembelih ikan, ndak jadi ikan tu kita makan. Sebab tiba di luar nyo langsung tapi Allah nyo cari yang jalan keluar kawan. Itu salah satu tanda-tanda kebesaran kasih sayang Allah kepada kita. Ari Nuh tadi nyokan alui. Kalau disuruh ada bih dia Allah lu pilo ke masak sambal. Kan? Periku di dabih tu ikan tu alui. Kan? Itu kebesaran Allah. Jadi kalau kita lihat alam semesta ini, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Kalau memang dia berfikir positif, maka dia akan semakin taat dengan bertambahnya umurnya. Mudah-mudahan dengan kita tahun ini mengulang-ulang sejarah Nabi mengenai beliau menjemput salat, bertambah kuat iman kita, bertambah tinggi takwa kita, semakin cintai masjid untuk salat berjamaah. Itu enggak. Kalau tidak ada perubahan awak Pak, tu percuma saya aduan kajian-kajian. Apa lagi tahu lek bulu? Nai, biso nak? Biso. Tapi lek bulu tu lagi berfikir. Ya Allah, kalau taruh ambo modeko taniayo manusia. Ambo indak lo ambo sengaja do inyo nak menggisi ambo. Sehingga nyo kana biso bulu ambo. Ya Allah, ambo ingin berubah ya Allah, supaya jantan ayo orang dan ambo nyo kabulkan ya Allah. Keluarlah air ludahnya. Air ludah tadi nyo punta jo tanduaknya, berhasil dia menjadi kepompong. Lah jadi kepompong air ludahnya tu nyo masuk ke dalamnya. Baranya di dalam tu sampai 10 hari.
ndak pulang ke rumah bini lama, ndak pulang ke rumah bini baru. Nyoani yang sepuaso dalam. Lah keluarnya beko dari kepompong tu, layu lek bulu je nyalai. Lah jadi ramo-ramonyo Pak. Ramo-ramo sayuknya balang badari yang bunyi cingkari marauk karauk tangah tabangnya kabungo jo. Lah jadi ramo-ramo nyo kabungo enggo le. Mana manikahan bungo nan batino jo bungo jantan. Artinya apa? Ulek lah jadi ramo-ramo karajonyo menghubungkan kasih sayang, menyambung silaturahim. Ya kan? Jadi setiap kita mengulang kajian-kajian Islam ini, berubahlah wak dari ulek bulu menjadi ramo-ramo. Ibu-ibu ingin tak jadi ulek bulu sesampai mati? Tidak kan? Tambah pelok ala perangai awak kena nelok, tambah taatlah ke Allah. Kok menjual sawit tu, jan kutiko murah semadu. Kebanyakan orang itu Pak, di masa di dunia ini, kalau murah, ageceknya pupuk maha, racun maha, sawit murah. Tapi ketika mahanya anyang deh. Disidakahi ustaz ketik kadang. Ya ndak ustaz Rizawadi, lo kemanya ustaz awak sih. Iya kan? Jadi rezeki itu bukan kita miliki sendiri. Kita berbagi itulah suatu ketenangan. Saya doakan kebun gotah, kebun sawit selalu panen dengan baik. Dahannya rampak, daunnya rimbun, bungonyo cewintang timur, bungo jatuh putih keluar, bagalui kilo jo timbangan, harago tatako dengan maha. Kayo lah orang kuan sing ko sadar. Sudah tu dapat berkahnya. Untuk dapat berkah itu bagi sebahagian untuk orang yang berhak menerima. Mudah-mudahan rezeki yang diperdapat diberkahi pula oleh Allah. Amin. Itulah kajian kita siang ini, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau ada yang salah, maafkan saya. Kalau yang benar, mari kita sama amalkan dengan mencari ridha Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Agung, pada siang ini kami keluarga besar muslim dan muslimat yang tinggal di Kecamatan Cirenti, kami melakukan tabligh akhbar ya Allah, membaca sejarah perjalanan Nabi dalam rangka dibawa oleh Allah perjalanan Isra Mi'raj. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang semakin taat menjalankan agama Islam ini, dan jadikanlah kami semua bimbingan untuk menempuh jalan yang lurus dari kehendak Engkau ya Allah. Kuatkan iman kami, tingkatkan tauhid kami, dan jauhkanlah kami dari perbuatan syirik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek dan nenek kami, keluarga besar kami, anak kami, keturunan kami, dan kasihilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, hindarkan beliau dari fitnah kubur, bebaskan beliau dari azab neraka, dan jadikanlah kuburnya raudatan min riyadil jannah, suatu taman yang berasal dari taman surga. Ya Allah, tunjuki kami menempuh jalan yang lurus. Ya Allah, jadikanlah anak kami yang saleh dan salehah. Ya Allah,
hindarkanlah anak kami dari narkoba, hindarkan anak kami dari minuman keras, hindarkan anak kami dari perzinaan dan pergaulan bebas. Hanya kepada Engkau kami gadukan nasib kami ya Allah, dan juga kepada Engkau kami berserah diri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bi ahsanil khatimah wa la takhtim alaina a'malana wa ajalana ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Jadikanlah kami semua ya Allah dengan rahmat Engkau menjadi penduduk surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan lindungilah kami ya Allah dari huru-hara api neraka. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya Allah, kabulkan permintaan kami. Hanya kepada Engkau kami berharap, dan kepada Engkau kami minta tolong. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.